sampai ke Australia apa Austria nggak ngerti aku. Ada Austria. Ya Austria, yo Ya, ya. wis, nggak Paling apa-apa. ini ke Austria. Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nur Hantara. Pagi ini kita akan mengeksplor atau kita akan belajar di rumah Magot di daerah Milikan Sumberharjo, daerah istimewa Yogyakarta. Omah Magot Jogja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bantu kami supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kita lanjut ke perjalanan. Oke guys, kita lagi ada di kawasan Sumberharjo, Melikan, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pada saat ini kita mau ke Omah Magot, ternak Magot. Nah, jadi yang punya ini bernama Pak Hendri. Dia adalah dia bisa dibilang orang awal pendiri Magot di Yogyakarta. Dialah orangnya di Yogyakarta ya, bukan di Indonesia. Jadi langsung saja guys, kita menuju ke rumah Pak Hendri. Dadah. Oke, udah sampai. Oke guys, sekarang kita udah sampai di tempatnya Bapak Hendri. Ya bisa dibilang Pak Hendri itu orang pertama kali ternak Magot di Yogyakarta. Karena Magot ini masih awam di masyarakat luas. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke kandang Magot. Peternak Magot. Nih Magot. Ini nggak bau ini nggak bau ini. Jadi kayak ular gitu. Ulat Hongkong hampir mirip ini. Ini nggak bau, ini hasil fragmentasi sampah. Tujuannya untuk mengurangi sampah yang dibuang orang sembarangan, khususnya sampah organik. Kalau sampah plastik yang lain itu nggak bisa, karena nggak bisa hancur, nggak mampu Magotnya. Oh ya, ini sebagai informasi bahwa di Indonesia juga termasuk pemasok sampah terbesar di dunia. Jadi ya setidaknya ini mengurangilah dengan kekreatifan Pak Hendri. Beliau sangat peduli terhadap sampah.
teman-teman, sekarang kita mau mengambil telur yang ada di kandang. Ini proses pengambilannya. Oke, kita masuk kandang. Nih, di dalam ini harus bersuhu minimal ya Mas ya? Minimal kok maksimal? Maksimal 37 derajat Celcius. Oke. Ini untuk suhu ideal lalat kawin. Ini tadi fungsinya untuk apa Mas? Ini Hinggap. untuk hinggap. Tempat hinggap. Oh, tempat hinggap nih guys. Ini adalah daun pisang yang kering. Ini fungsinya untuk hinggap lalat. Iya Mas, egise sing ning meja mo isih Mas. Tulung ya Mas. Lalat. Oke, ini. Ini tempat lalat, proses perkawinan lalat. Nah, ini proses perkawinan lalat ini. BSF. Ini untuk tempat bertelur ya Mas ya? Tempat bertelur. Tempat bertelur ini. Ini teori alam Mas. Jadi nek lalat mau bertelur kan ciri khasnya dekat dengan sumber makanan Oh, untuk iya, iya. calon anaknya. Dibuang. Ini tempatnya dikasih makan ganti yang baru. Kemudian taruh ini. Egis taruh atasnya. Ini tempat bertelur lalat-lalat. Lalat BSF. Singkatannya dari Black Soldier Fly. Jadi di Indonesia ini apa Mas? Lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam. Keren guys. Kayak Satria Baja Hitam. Dan ini di sini nih, di sini. Ini ada ruang pupa ini namanya. Ruang pupa atau istilahnya kepompong. Kepompong ya Mas ya? Kepompong di sini nih. Nih. Ini adalah ruang kepompong atau pupa ini yang sudah warnanya sudah kehitaman. Nah, dikumpulkan jadi satu di sini dalam ruangan ini. Nanti setelah menjadi lalat, kemudian terbang sendiri keluar. Nah, terus lalat-lalatnya ini pada keluar di sini. Nih, keluar otomatis. Oke guys, ini jadi proses penyemprotan air. Gunanya itu untuk minum si lalat. Jadi setelah jadi lalat, dia nggak perlu makan lagi. Dia hanya membutuhkan air untuk minum. Kayak gini caranya. Itu nggak makan. Pengaplikasiannya. Dan lalat nggak makan ya? Ya, dan lalat Lalat nggak juga. makan. Dia hanya butuh minum. Kita lanjut ke proses penetasan. Ini dia prosesnya nih. Ini namanya egis, telur. Tempat bertelur lalat BSF. Usahakan megangnya dari samping Mas. Nah, samping kayak gini. Karena nanti langsung bisa telurnya bisa hancur. Langsung kering aja. Pakai cutter. Cutternya usahakan rata. Rata dengan bidang egis. Ya. Nah, ini kan perpelinan pas. Ujung cutter usahakan pas dengan garis perpel. Ini umur berapa Mas ini Mas? Telurnya ini Mas? Baru tadi pagi Oh, dimasukkan tadi pagi. egisnya. Oh, Ini masih fresh. Bener telur tuh Mas? ini telur yang siap ditetaskan. Ini berapa gram Mas? 10 gram. Oh, ini 10 gram. Ini yang 10 gram. 10 gram untuk siap ditetaskan. Nah, telurnya taruh sini. Oke, ini telur. Taruh di atas ini. Taruh atasnya. Jadi ini itu di dalam tisu ini ada telur lalat BSF tadi. Jadi dimasukkan dalam toples tujuannya. Ini kan medianya basah. Jadi kalau telurnya itu terlalu lama kena air atau basah bisa busuk ya Mas ya. Nah, jadi tujuannya dikasih toples tuh ini. Jadi ini taruh sini di atasnya biar tidak basah.
Mungkin nanti teman-teman bertanya itu anakan lalatnya ataupun belatungnya tadi itu apa bisa keluar ke sini, ke medianya ini? Jawabannya bisa, ya kan Mas Arif? Bisa, jadi jangan khawatir. Jadi ini ditunggu sekitar 3 atau 4 hari dia baru menetas. 10 gram, idealnya ini 10 gram. Kita taruh ke tempat proses penetasan telur. Nih. Nah, ini udah ada yang sudah menetas di sana. Guys, sekarang kita lanjut mengambil sampah di pasar untuk makan maggot. Oke, langsung saja kita menuju ke pasar. Asik ya, Mas. Oke, kita sudah sampai di pasar untuk mengambil sampah. Iya, kita masuk pasar. Oke guys, kita sudah sampai pasar untuk mengambil sampah untuk akan maggot. Kita cek. Ini khusus yang organik ya ini. Ini khusus yang organik sampahnya ini. Ini yang plastik-plastik ini nanti disendirikan. Karena nanti ini nggak bisa hancur dan nggak bisa dimakan sama maggot. Jadi kita cari lagi di dalam. Bu, kita cari lagi. Nah ini ada ini. Duku guys ini duku. Buat makan ulat. Buat makan ulat. Melon. Oke, kita sudah sampai dari tuh. Untuk selanjutnya nanti dikasih ke tempatnya.
Ini buat makan guys, buat makan maggot. Nah, aku wis biasa. Aku belum biasa, Pak. Kayak rujak, Pak. Ambune kayak rujak. Feeling good? Alam kan iki ra iso direko Mas soalnya. Ikan ngene iki tragedi ngene iki mergo alam. Oke guys, ini sudah penuh. Nah, proses pemindahan untuk lebih apa ya? Istilahnya untuk tempat yang lebih kering. kering. Jadi dia nggak basah. Jadi nggak basah. Kita pindahkan ke Biopon. biopon namanya. Nama tempatnya nih biopon. Biopon. Nih, Nah, tempat ini ini biopon untuk maggot pembesaran dari telur netas. Dia kecil, besarnya di sini, terus dipanen. Jadi nih yang basah tadi, tadi kan itu kan bioponnya basah. Tadi katanya Mas Arif tuh karena tadi malam hujan lebat, jadi kalau basah tuh nggak bagus untuk perkembangan maggotnya. Jadi ini kita pindahkan ke wadah yang lebih kering, yang baru. Tujuannya itu ya biar apa ya, mampu mengurangi kelembapan lah. Mohon maaf teman-teman, ini karena lokasinya sangat sempit, jadi kita ngevlognya agak sulit ya ini. Tapi nggak apa-apa lah, ini ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan ini merupakan bisnis ya, Iya, usaha bisnis baru yang bisa Dan dibilang ini menjanjikan lah. Karena ini sebenarnya masih awam di masyarakat umum, ini masih awam karena untuk pemasarannya aja ini masih online, Iya, ya, masih online. memanfaatkan media Memanfaat sosial media sosial. Jadi untuk pemasaran di warung ke warung itu kayaknya masih apa? Masih terbatas. Iya, masih terbatas. Terus tapi jangan salah ya teman-teman, ini sudah diekspor loh ini. Iya, Ini tadi, sudah diekspor. Tadi kabarnya juga asistennya dari Pak Henry yang Mas punya- Arif tadi. Mas Arif Heeh, tadi. Mas Arif tadi. Heeh. Ini lagi mau ngurus Surat-surat. untuk pengeksporan lah. Jadi istilahnya apa, surat Surat jalan. Istilahnya surat jalan untuk ekspornya untuk tuh. ekspor ke Austria. Dan nggak nanggung ke dan Australia. dan di sana di Austria itu Australia masih Ki. Austria. Austria. Oh, sih Austria. penting siapa sih penting? Austria. Kayaknya Austria. Iya. Itu di sana diekspor untuk makan ikan koi, tapi Betul, itu dalam bentuk kering. Jadi Dalam bentuk kering. maggotnya ini tadi, yang bagot tadi itu di oven dikeringkan sampai ke Australia apa Austria, nggak ngerti aku. kayaknya Yes. Austria. Ya Austria, yo Ya, ya, wis, nggak paling apa-apa. ini ke Austria. Berisik. Di sana tuh dimanfaatkan untuk makan ikan Betul koi. sekali. Jadi pesan untuk anak-anak muda, jangan gengsi, jangan banggakan Betul harta orang sekali. tuamu. Betul. Itu semua harta orang tuamu. Betul sekali. Gak usah sombong, sok-sokan. Yang penting Betul. gimana caranya kita ini muda bisa sukses, Berusaha, sukses. bisa sukses selagi masih muda. Jangan nunggu tua, oke? Oke teman-teman, itu tadi budidaya lalat BSF atau bisa disebut maggot, istilah ilmiahnya itu lalat BSF, Black Soldier Fly. Itu saja video dari kami. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.